Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Setiana dari kelompok A. Di sini saya sebagai juru bicara. Di sini kami akan membahas mengenai terkikisnya nilai-nilai Pancasila diakibatkan dari masalah lingkungan hidup. Sebelum kami membahas materi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tejira Puspita. Saya selaku anggota dari kelompok A. Nama saya Alia Sandrina, anggota dari kelompok A. Saya Widya Tritaradipa, selaku dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahri Zilubis, saya sebagai anggota dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Bintang Alfa Sultan, saya selaku anggota dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Sauki Abdillah Lubis dari kelompok A. Baiklah, saya sebagai juru bicara di sini saya akan membahas mengenai materi kami yang berjudul terkikisnya nilai-nilai Pancasila yang diakibatkan dari masalah lingkungan. Bukan hanya masalah moral dan narkoba saja yang bisa membuat terkikisnya nilai-nilai Pancasila di Indonesia ini, akan tetapi mengenai lingkungan hidup juga dapat membuat terkikisnya nilai-nilai Pancasila yang terdapat di Indonesia ini. Lingkungan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga dengan baik dan benar dan secara bijaksana. Banyak para pengusaha yang terlalu sibuk menguras sumber daya tanpa melihat lingkungan sekitarnya, apakah lingkungan tersebut bersih ataupun tidak. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungannya masing-masing. Mereka hanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Jika kita tidak ingin nilai-nilai Pancasila kita terkikis akibat masalah lingkungan hidup, maka dari itu kita membutuhkan kesadaran dalam diri kita sendiri bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi setiap individu. Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup tentu saja tidak bisa lepas dari masalah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Karena apa? Karena Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada kita semua. Ada beberapa lembaga-lembaga pemerintahan yang memberikan kesimpulan mengenai pengertian lingkungan hidup. Lembaga-lembaga pemerintahan tersebut diantaranya adalah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Mereka menyimpulkan di mana tercantum di dalam ketentuan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Banyak urgen-urgen yang sering terjadi di negara Indonesia ini mengenai masalah lingkungan hidup yang membuat terkikisnya nilai-nilai Pancasila di Indonesia ini. Masalah lingkungan hidup berhubungan erat dengan berkurangnya nilai-nilai Pancasila di Indonesia ini. Banyak urgen-urgen yang sering terjadi, terutama di ibu kota Jakarta. Di ibu kota Jakarta terdapat berbagai macam masalah di lingkungan Jakarta tersebut. Di lingkungan Jakarta dapat kita lihat bahwa sudah banyak sungai-sungai yang sering terjadi pencemaran air. Pencemaran air dapat kita lihat dari mana? Nah, pencemaran air tersebut dapat kita lihat dari di mana sungai-sungai di Jakarta airnya sudah sangat kotor dan berbau. Di sana sudah sulit menemukan air-air yang jernih. Dan banyak sampah-sampah di sungai tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak sampah-sampahnya itu dari mana? Sampah-sampah tersebut limbahnya dari kelakuan masyarakat-masyarakat di situ sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila masyarakat-masyarakat di situ sudah terkikis. Maka mereka membuang sampah sembarangan tanpa mengelola sampah tersebut dengan baik. Masalah kedua, di negara kita ini juga sering terjadinya pencemaran tanah. Pencemaran tanah tersebut dikarenakan bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Yang menjadi rumusan masalah di dalam materi kami saat ini adalah yang pertama yaitu apa saja masalah lingkungan yang menggerus nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bagaimana cara pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pengelolaan pemeliharaan lingkungan hidup. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu apa saja masalah lingkungan yang menggerus nilai-nilai Pancasila. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor terkikisnya nilai-nilai Pancasila. Faktor-faktor tersebut yang pertama ada permasalahan sungai, yang kedua permasalahan tanah, ketiga permasalahan sampah, keempat permasalahan hutan, dan yang kelima permasalahan ekosistem pantai. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai permasalahan tanah. Permasalahan tanah di sini termasuk faktor-faktor terkikisnya nilai-nilai Pancasila. Permasalahan tanah sudah terjadi di mana-mana.
Selain itu, di Indonesia banyak yang tercemar oleh berbagai limbah, di antaranya yang pertama limbah domestik, yaitu limbah rumah tangga berupa deterjen dan sampah yang sengaja dibuang ke sungai. Yang kedua, limbah industri, zat kimia yang berbahaya dan beracun. Yang ketiga, ada limbah pertanian, seperti sisa-sisa pupuk yang membuat tanah alami itu menjadi rusak. Kita dapat mengatasi masalah-masalah tadi dengan cara yang pertama, yaitu menciptakan jalur hijau untuk memperhatikan area resapan air. Yang kedua yaitu mengelola penggunaan deterjen dengan baik. Yang ketiga yaitu mengelola dan membuang limbah rumah tangga dengan baik. Yang keempat yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kita itu harus memisahkan sampah anorganik dan organik, sehingga sampah yang tidak mudah diurai itu tidak membuat pencemaran tanah. Kedua yaitu permasalahan sungai atau air. Contoh permasalahan air ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu musnahnya berbagai jenis ikan dan terjadi kerusakan pada tumbuhan air. Yang kedua, terjadinya banjir di musim hujan. Yang ketiga, bau menyengat dari air yang busuk. Yang keempat, terjadinya kelangkaan air yang bersih. Dan yang kelima, limbah dari sungai yang kebawa ke laut akan mencemari biota-biota laut, sehingga turut membawa petaka bagi manusia yang mengkonsumsinya. Upaya penanggulangan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu membatasi. Kita harus membatasi. Maksud membatasi di sini, kita itu harus meminimalisir sampah-sampah dan kalau bisa didaur ulang. Dan jika tidak bisa didaur ulang, maka kita harus menetralisir kembali agar tidak mencemari lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu mengawasi. Masyarakat semua harus turut mengawasi dan menjaga pelestarian air terutama kita. Kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita itu juga harus mengawasi lingkungan-lingkungan kita. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, maka kita itu harus mengawasinya. Karena jika orang yang membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan banjir dan lingkungan kita menjadi rusak. Faktor berikutnya yaitu permasalahan sampah. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat juga bertambah banyak. Jika tingkat konsumsi masyarakat bertambah banyak, maka dari itu sampah-sampah yang dikonsumsi itu menjadi lebih banyak. Beberapa langkah-langkah untuk menanggulangi permasalahan sampah tersebut yaitu yang pertama, pembuatan tempat sampah terpadu. Untuk mengelola sampah, lokasinya itu harus jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua yaitu penerapan prinsip 4M, yaitu mengganti, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Dan upaya penanggulangan yang berikutnya yaitu penempatan bak sampah harus disimpan sehingga mudah pengelolaannya. Dan upaya penanggulangan yang berikutnya yaitu mengadakan kerja bakti secara berkala. Kita itu harus mengadakan kerja bakti secara berkala agar sampah-sampah di sekitar kita itu berkurang lebih banyak. Faktor berikutnya adalah permasalahan hutan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2004, luas hutan yang telah rusak ataupun kritis telah mencapai 59 juta hektar. Banyak sekali kerusakan-kerusakan hutan yang telah terjadi di Indonesia kita ini. Kerusakan hutan telah berakibat buruk pada kehidupan, seperti tanah longsor, banjir, hilangnya spesies hewan dan tumbuhan. Jika teman-teman tidak ingin permasalahan hutan tersebut berlanjut sehingga dapat mengikis nilai-nilai Pancasila di Indonesia ini akibat dari lingkungan, maka hal yang dapat kita lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lakukanlah rebosiasi. Rebosiasi ini merupakan penghijauan yang dilakukan terhadap hutan gundul. Dengan rebosiasi merupakan penanaman hutan kembali, maka hutan yang sudah gundul dapat berfungsi dengan baik untuk diperuntukannya lagi. Yang kedua yaitu lakukan sistem tebang pilih. Jika kita ingin menebang pohon, janganlah menebang seenaknya, lakukanlah sistem tebang pilih. Dan yang ketiga yaitu masyarakat, lembaga pemerintah harus mengawasi dan menjaga hutan. Kita sebagai masyarakat juga harus turut mengawasi hutan-hutan agar tidak dirusak oleh masyarakat yang nilai-nilai Pancasilanya telah terkikis. Dan upaya penanggulangan berikutnya yaitu memberikan sanksi berat kepada penebang liar. Bagi pemerintah harus memberikan sanksi-sanksi yang sangat berat bagi penebang liar agar mereka tidak seenaknya untuk menebang pohon-pohon. Jika mereka seenaknya menebang pohon-pohon, maka akan memberikan dampak yang besar bagi kita semua.
Faktor berikutnya yaitu permasalahan ekosistem pantai. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang memiliki kekayaan alam beragam karena merupakan pertemuan antara wilayah darat dan laut. Berbagai jenis makhluk hidup dapat ditemukan di pantai. Yang sering terjadi pada permasalahan pantai ini adalah seperti banyak orang yang mengambil terumbu karang dikarenakan mereka ingin menjual terumbu karang tersebut. Yang kedua yaitu pasir pantai dijadikan bahan bangunan. Mereka terlalu mengaruh sumber daya alam secara berlebihan sehingga dapat merusak ekosistem pantai. Dari permasalahan tadi, maka itu kita harus melakukan penanggulangan seperti yang pertama yaitu reboisasi hutan bakau, yang kedua yaitu dibuat peraturan penambangan pasir, dan yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab. Pemerintah harus memberikan tanggung jawab seperti memberikan sanksi-sanksi kepada orang yang melakukan pengurukan sumber daya alam secara berlebihan agar mereka tidak seenaknya merusak ekosistem pantai-pantai. Yang menjadi rumusan masalah yang kedua di materi kami ini yaitu bagaimana cara pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pengelolaan pemeliharaan lingkungan hidup. Penerapan pengalaman aplikasi sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup agar sehat dan lebih bersih. Hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Jika kita tidak ingin nilai-nilai Pancasila yang di Indonesia ini menjadi luntur ataupun terkikis, maka dari itu kita itu harus menjaga lingkungan kita setiap individu agar lebih bersih, dan kita itu harus merawatnya secara bijaksana. Jangan hanya taunya itu mengotori dan merusak lingkungan kita sendiri. Untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, maka pemerintah membuat kebijakan dan menetapkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana dijelaskan yang pertama yaitu bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara. Yang kedua yaitu bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam makhluk hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, negara kesatuan Republik Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan tanggung jawab negara. Maka dari itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga menetapkan kebijakan yang pertama yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dengan melakukan rehabilitasi dan ramah lingkungan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga ekosistem terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, mendayagunakan sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Dari berbagai macam masalah lingkungan hidup tersebut dapat dianalisis bahwa semakin banyaknya masalah lingkungan maka akan semakin tipisnya nilai-nilai Pancasila yang diamalkan oleh masyarakat. Dan jika lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka nilai-nilai Pancasila akan semakin luntur. Hubungan Pancasila dan lingkungan ini bukan hanya sekedar hubungan biasa, akan tetapi keduanya sangat-sangat saling berkaitan. Pemahaman dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan oleh setiap masyarakat, khususnya untuk mengurangi masalah-masalah di lingkungan kita ini. Sebab kini masalah lingkungan begitu mengenaskan akibat dari kurangnya kesadaran moral terhadap diri kita sendiri. Apabila hal ini terus terjadi, masalah lingkungan di negeri ini akan menjadi-jadi dan nilai-nilai Pancasila akan semakin terkikis. Maka dari itu, jagalah lingkungan kita dengan sebaik mungkin. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Itu tadilah materi-materi yang kami diskusikan bersama-sama. Kami mohon kritik dan saran dari materi-materi yang telah dipresentasikan tadi.